Kamu khawatir. Namun dia bersikeras. Dia tidak sedang berduka. Dia juga tidak takut pada siapapun. Saya mulai menangis saat melihatnya. Dia bilang hatimu terlalu kecil. Anda mulai menangis melihat seseorang kesakitan. Lalu kenapa kamu menangis? Hatiku terlalu kecil. Kamu berbohong. Kamu memiliki hati yang besar. Aku tidak tahu kamu menangis di sana atau tidak. Tapi kamu menangis di sini. Itu adalah hasil karya orang-orang yang berhati besar. Mereka tidak menangis di depan kekasihnya. Mereka menangis ketika mereka kembali. Makan sesuatu. Hatimu terluka. Apakah gigimu juga sakit? Aku akan makan nanti. Aku akan bangun setelah 1 jam. Suruh Maruh datang dan membangunkanku. Kamu tidak akan tidur. Jika kau mau, duduklah di sebelahku dan bicaralah padaku. Apa yang mereka katakan padamu? Maksudku, apa yang mereka katakan saat kamu melamarnya? Tidak berbicara apapun. Kita hanya terus menatap satu sama lain. Mereka bahkan tidak mengatakan tidak. Tidak perlu menolak. Pamanmu mengenali mereka. Dan dari situ aku jadi tahu dia itu cewek macam apa? Tidak. Zuleha, ibunya dan saudara perempuannya adalah orang baik. Tapi nasib mereka tidak baik. Dan di sini Yusuf, kita sedang mengalami nasib buruk. Jadi tidak ada hasil dari negosiasi tersebut. Sesuatu sudah diputuskan. Sudah diputuskan dan hasilnya sudah siap juga. Yusuf tidak akan mendapatkan Zulekha dengan cara apapun. Dia mungkin dipukuli di tempat orang tersebut. Atau mati di sana. Kamu beristirahat sejenak. Kamu tidak bisa memukulnya dengan sangat buruk dan kasar. Saya akan mengambil petugas investigasi Anda dan membuatnya menjawab di pengadilan. Dan aku akan menerima setiap luka yang telah diberikannya. Hei, biarkan saja Tuan Pengacara. Ketika para penyelidik melewati akuntabilitas semacam itu, kemudian mereka menjadi seorang investigator. Anda, daripada memberi perhatian dan fokus pada luka kecil kita harus... Kenapa kamu tidak mengatur sesuatu untuk jaminannya? Jika tidak, itu bisa sangat berbahaya. Saya akan membuktikan di pengadilan bahwa Anda telah mengambil uang untuk menulis keluhan ini. Lagi hal itu. Apa yang bisa saya katakan? Pengacara, mengapa Anda tidak fokus pada dia? Lihat. Dia terlihat sangat polos dari wajahnya. Bagaimanapun juga menurutku dia tidak bersalah. Lihat dia, fokus padanya. Selain itu dia juga mengatakan kebenaran. Dia telah berbicara di pengadilan bahwa saya mengambil 1 lah rupiah dari ayahnya. Molvi Sahab, beritahu saya, apakah saya mengambil uang darimu? Ya? Tidak. Aku tidak memberimu uang. Apakah kamu mendengarnya? Dan ya, masalah luka dan cedera ini benar. Pemukulan kecil ini terjadi selama investigasi. Dan untuk mengatakan kebenaran, kami memberinya perlakuan VIP karena Anda. Kami membawanya keluar dari penjara dan membiarkan dia duduk di kursi, berbicara sambil tersenyum. Kami membelikan teh untuknya. Lihat, ini dia, ayo datang. Berikan dengan cepat. Ayo. Anak baik, tuang ke dalam cangkir dan berikan kepada mereka. Sejujurnya, kamu tidak punya kesempatan untuk memperjuangkan kasus ini di pengadilan. Keluhannya sangat ketat saat ini. Anak laki-laki itu akan dihukum. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hanya ada satu solusi. Berbicara dengan pihak yang mengeluh. Meminta permintaan maaf. Untuk beberapa hari, kamu menjauhkan diri dari cinta.
lakukanlah itu di dalam hatimu. Jangan sampai terasa. Lalu berapa banyak uang yang akan kamu ambil? Tuan pengacara. Tawaran suap untuk mendapatkan nasihat gratis. Itu juga. Jangan katakan di depan anak. Kita akan difitnah. Tuan Nakvi. Ya, Pak. Ambil anak ini dan kurung dia. Ya, jadi. Apa yang kamu katakan, berapa banyak uang yang akan kamu ambil untuk membebaskan anak itu? Untukmu aku hanya akan mengambil 5 rupiah. 1 yang telah kamu berikan sebelumnya. Selain daripada itu,